Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran kita adalah Ananda semua mampu menyelesaikan dan memahami soal-soal yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan aljabar, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam bentuk aljabar secara langsung. Nah, sebelum kita masuk pada operasi penjumlahan aljabar, kita terlebih dahulu akan mereview sedikit materi mengenai aljabar. Sebelumnya, aljabar ini merupakan materi baru bagi Ananda. Jadi kalau Ananda pusing, Ibu akan mencoba untuk meluruskan kepusingan Ananda melalui video ini. Nah, di sini ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan dalam aljabar. Tapi sebelumnya, aljabar itu adalah ekspresi matematika yang disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf. Nah, biasanya huruf yang digunakan adalah huruf kecil. Huruf di sini adalah A sampai dengan Z. Artinya huruf itu adalah huruf alfabet. Jadi, aljabar itu merupakan ekspresi matematika yang biasanya disimbolkan dengan huruf alfabet, baik dari huruf A, B, C, sampai dengan Z. Kemudian ada yang namanya unsur aljabar. Itu ada 3. Yang pertama koefisien, yang kedua variabel, dan yang ketiga konstanta. Nah, koefisien itu adalah angka di samping variabel. Variabel adalah semua huruf yang ada dalam bentuk aljabar. Sedangkan konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri, artinya dia tidak punya variabel. Contohnya, yang pertama 3A ditambah 2B ditambah 5C ditambah 6. Nah, di sini kita identifikasi dulu variabel, biar mudah. Ingat ya, variabel itu merupakan huruf. Hurufnya boleh dari A, B, C, sampai dengan Z. Nah, kebetulan di sini digunakan huruf A, B, dan C. Berarti variabelnya adalah A, B, C. Kemudian ada yang namanya koefisien. Koefisien itu angka di depan variabel. Berarti kita tadi dapat variabelnya A, B, C. Berarti angka yang ada di depan A, B, C adalah 3, 2, 5. Jadi koefisiennya adalah 3, 2, 5. Kemudian konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri, artinya dia tidak punya variabel. Di sini adalah 6. Jadi pada contoh yang pertama ini bisa kita ketahui bahwasanya koefisiennya itu adalah 3, 2, 5. Variabelnya adalah A, B, C, dan konstantanya adalah 6. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah 9Y ditambah 3Z ditambah 4. Nah, silakan Ananda tentukan yang mana koefisien, yang mana variabel, yang mana konstanta. Ingat, variabel itu adalah semua huruf. Boleh A, B, C, sampai dengan Z. Yang penting dia termasuk dalam huruf alfabet, itu namanya variabel. Kemudian koefisien, angka di samping variabel. Dan konstanta itu adalah angka yang berdiri sendiri. Silakan Ananda tentukan dari contoh 2, yakni 9Y ditambah 3Z ditambah 4, yang mana koefisiennya, yang mana variabelnya, dan yang mana konstantanya. Nah, di sini kita punya masalah untuk kita selesaikan dalam bentuk aljabar. Jadi, pada suatu hari, Ayah Budi dan Budi pulang ke kampung halaman. Nah, di kampung halaman sudah ada Ibu Budi dan Lala, yakni adik Budi yang menunggu kedatangan mereka. Begitu Ayah Budi dan Budi sampai di kampung halaman, mereka langsung disuguhkan makanan oleh Ibu Budi dan dibantu oleh Lala, yakni adik Budi. Kemudian, Budi, ayahnya, dan Lala langsung duduk di depan meja makan untuk menikmati hidangan tersebut. Nah, di depan Ayah Budi sudah ada 3 piring keripik pisang, 1 piring mochi, dan 2 piring donat. Kemudian di depan Budi ada 5 piring donat dan 2 piring mochi. Dan di depan Lala itu ada 4 piring mochi dan 2 piring keripik pisang.
Nah, ternyata Budi sangat suka dengan donat yang dibuat oleh ibu, sehingga ibu memberikannya lagi sebanyak 3 buah kepada Budi. Jadi, berapa total semua hidangan di atas meja dan tuliskan dalam bentuk aljabar. Nah, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan ayah Budi, ini Budi, dan ini Lala, adik Budi. Nah, di depan ayah Budi tadi ada 3 piring keripik pisang, 1 piring mochi, dan 2 piring donat. Kemudian di depan Budi ada 2 piring mochi dan 5 piring donat. Dan di depan Lala itu ada 2 piring keripik pisang dan 4 piring mochi. Di sini keripik pisang kita misalkan dia dengan A. Ini tidak wajib A, boleh B, boleh X, boleh Y, terserah. Tapi di sini ibu mengambilnya A. Jadi keripik pisang ini kita misalkan dengan A. Donat kita misalkan dengan B. Dan mochi kita misalkan dengan C. Nah, di depan ayah Budi tadi ada 3 piring keripik pisang, 1 piring mochi, dan 2 piring donat. Berarti kalau keripik pisang adalah A, kemudian mochi kita misalkan dengan B, dan donat kita misalkan dengan C, berarti bentuk aljabarnya adalah 3A ditambah B ditambah 2C. Kemudian ada Budi, di depan Budi itu ada 2 piring mochi dan 5 piring donat. Ditambah lagi 3 donat satuan yang diberikan terakhir oleh ibu, karena Budi sangat suka dengan donat yang dibuat oleh ibu. Sehingga bentuk aljabarnya menjadi 2B ditambah 5C ditambah 3. Nah, kenapa A-nya tidak ada? Karena di depan Budi tidak ada keripik pisang. Jadi A-nya dihilangkan. Yang ada di depan Budi hanya 2 piring mochi dan 5 piring donat, kemudian 3 buah donat tambahan. Kemudian di depan Lala itu ada 2 piring keripik pisang dan 4 piring mochi. Nah, keripik pisang ini kita misalkan dengan A dan mochi ini kita misalkan dengan C. Jadi 2A ditambah 4C. Kenapa B tidak ada? Karena di sini tidak ada piring donat yang di depan Lala. Jadi B-nya tidak ada, sehingga cuman 2A ditambah 4C. Jadi diperoleh informasi di depan ayah Budi itu ada 3A ditambah B ditambah 2C, kemudian Budi ada 2B ditambah 5C tambah 3, kemudian Lala ada 2A tambah 4C. Sehingga total banyak keseluruhan makanan yang ada di atas meja itu kita jumlahkan, yang ada di depan ayah Budi, di depan Budi, dan di depan Lala. Depan ayah Budi ada 3A tambah B tambah 2C. Kita tulis 3A tambah B tambah 2C ditambah 2B ditambah 5C ditambah 3 ditambah 2A ditambah 4C. Kemudian kita kelompokkan dia suku sejenis. Artinya variabel sama pangkatnya sama. Kebetulan di sini semuanya berpangkat 1. Nah, berarti kita cukup mengelompokkan variabelnya saja. Berarti kita kelompokkan yang A sama dengan A, yang B sama dengan B, yang C sama dengan C, dan konstanta dengan konstanta. Berarti kalau kita kelompokkan menjadi 3A ditambah 2A ditambah B ditambah 2B ditambah 2C ditambah 5C ditambah 4C ditambah 3. Ingat ya, posisi konstanta selalu di ujung. Dan untuk variabel itu lebih baik jika diurutkan sesuai abjadnya. Jadi kalau misalnya di sini X, Y, Z, berarti yang X dulu, baru Y, baru Z. Nah, karena di sini kita gunakan A, B, C, berarti yang A dulu, baru B, baru C. Nah, 3 ditambah 2, 5, 1 tambah 2 tambah 1 tambah 2, 3, 2 tambah 5, 7, 7 tambah 4, 11, ditambah 3. Berarti
Bisa peroleh hasilnya 5A ditambah 3B ditambah 11C ditambah 3. Jadi total keseluruhan makanan yang ada di meja itu adalah 5 piring keripik pisang, 3 piring donat, dan 11 piring mochi dan 3 donat satuan. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya dalam penjumlahan dan pengurangan pada aljabar ini hanya bisa dilakukan pada suku sejenis, artinya pangkatnya sama dan variabelnya sama. Kemudian dalam menjumlahkan atau mengkurangkannya, yang kita jumlahkan atau kita kurangkan itu adalah koefisien dari variabelnya. Jadi Ananda harus benar-benar tahu yang mana variabel, yang mana koefisien, dan yang mana konstanta. Selanjutnya, contoh soal yang berbentuk aljabar. Nah, ini biasanya terdapat pada soal-soal UN jika kita masih ada UN seperti tahun-tahun yang lalu. Salah satu contohnya adalah bentuk sederhana dari 4x ditambah 12y dikurang 10z dikurang 8x ditambah 5y dikurang 7z adalah. Nah, kita sudah tahu nih soalnya. Ini merupakan soalnya, ada di sini berarti variabelnya ada x, ada y, dan ada z. Jadi dalam mengoperasikannya kita kelompokkan yang x sama x, yang y sama y, dan yang z sama z. Di sini x sama x berarti 4x dikurang 8x. Kenapa dikurang 8x? Karena kalau dia negatif atau kurang tanda dekat samping suku aljabarnya, berarti tandanya ini ikut dengan suku aljabarnya ini. Artinya tanda atau operasi yang ada di samping suku aljabar, dia ikut dengan suku aljabar itu. Di sini kan 4x. 4x ini nggak ada, artinya positif, berarti 4x. Nah, negatif 8x. Kita pindahkan negatif 8x. Kemudian 12y, dia positif. Nah, kita ikutkan juga sama tandanya, 12y ditambah. Nah, kenapa tambah? Di sini 5y positif, sehingga di sini positif 5y. Kemudian di sini negatif 10z dan negatif 7z. Tinggal kita operasikan koefisiennya yang kita kurangkan. 4 dikurang 8 negatif 4, 12 ditambah 5 17, negatif 10 negatif 7, negatif 10, negatif 7. Di sini negatif 17 ya. Maaf, ini salah tulis. Negatif 17. Berarti di sini bisa kita peroleh negatif 4x ditambah 17y dikurang 17z. Kemudian yang kedua, jumlah dari 2p ditambah 3q dikurang 4 dan p dikurang 3q ditambah 2 adalah. Nah, di sini kita tuliskan dulu 2p ditambah 3q dikurang 4. Di sini kan katanya jumlah, berarti 2p ditambah 3q kurang 4 ditambah dengan p dikurang 3q ditambah 2. Nah, kita tuliskan seperti ini. Terus kita pindahkan dia 2p ditambah p ditambah 3q. Nah, dikurang 3q dikurang 4 ditambah 2. Nah, di sini sudah dikelompokkan nih yang p sama p dan yang q sama q. Jadi setelah kita menuliskan bentuk aljabarnya, kalau kita ingin menjumlahkan atau mengurangkannya, kita kelompokkan dia sesuai dengan variabel dan pangkatnya, atau bisa dikatakan kita kelompokkan dia sesuai dengan sukunya. Jadi 2p ditambah p itu adalah 3p, kemudian positif 3q dikurang 3q itu 0. Kenapa 0? Karena uangnya 3, hutangnya 3, berarti sisanya habis. Kemudian negatif 4 ditambah 2, negatif 2. Kemudian contoh soal yang ketiga, hasil pengurangan dari 6xy dikurang 3yz dikurang 4z dari 3yz ditambah 4xy dikurang 4z adalah.
Nah, di sini kita tuliskan bentuk aljabar yang pertama, 6xy dikurang 3yz dikurang 4z. Dikurang 3yz ditambah 4xy dikurang 4z. Nah, di sini tanda kurangnya ini kita kalikan dulu dia ke dalam. Jadi, 3yz ditambah 4xy dikurang 4z, ini sama aja. Nah, ini kita kalikan ke dalam, berarti negatif kali 6xy, hasilnya negatif 6xy. Negatif kali negatif 3yz, hasilnya positif 3yz. Negatif kali negatif 4z, hasilnya positif 4z. Barulah kita kelompokkan sesuai dengan variabel, artinya kita kelompokkan sesuai suku sejenisnya. Nah, di sini yz sama yz, 3yz ditambah 3yz, kemudian 4xy dikurang 6xy, dan negatif 4z sama positif 4z. Nah, di sini karena suku-sukunya sudah sejenis, barulah kita operasikan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan koefisien dari variabel. Di sini berarti 3 ditambah 3, 6yz. Positif 4 dikurang 6, negatif 2. Variabelnya adalah xy. Negatif 4z ditambah 4z, hasilnya 0. Kemudian yang keempat, diketahui A sama dengan negatif 7x ditambah 5, dan B 2x dikurang 3. Ditanya berapa nih nilai dari A dikurang B. Sini penyelesaiannya katanya A dikurang B, berarti A-nya kita ganti dengan bentuk aljabar negatif 7x ditambah 5, kemudian B kita ganti dengan bentuk aljabar 2x dikurang 3. Nah, di sini negatif 7x ditambah 5 dikurang 2x dikurang 3. Nah, negatif 7x ditambah 5 sama seperti nomor 3. Tandanya ini kita kalikan ke dalam. Berarti negatif dikali 2x, negatif 2x, negatif dikali negatif 3, hasilnya positif 3. Baru kita kelompokkan dia sesuai suku sejenisnya. Nah, di sini variabelnya adalah x. Jadi kita kelompokkan yang x dengan x dan konstanta dengan konstanta. Berarti negatif 7x dikurang 2x ditambah 5 ditambah 3. Negatif 7, negatif 2, negatif 9x ditambah 8. Sehingga inilah penyelesaian dari bentuk aljabar, terutama pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada aljabar. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga Ananda semua bisa paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Kita lanjut pada grup WhatsApp untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.